Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas keberkahan dari Allah karena malam ini kita kembali bertemu dengan Ustadz Muhlisin yang alhamdulillah berkah melalui ilmu beliau kita berkumpul bisa mendengarkan kajian yang insya Allah malam ini seputar memahami hakikat doa. Jadi kalau sedikit Ustadz sebelum kita memulai juga, jadi memang persoalan berdoa ini mudah-mudahan tidak menjadikan hanya sebuah rutin, tapi kita semua bisa memahami apa dari hakikat berdoa, apa tujuan berdoa, dan apa sih isinya berdoa. Ya mungkin selama ini di bangku sekolah ya Ustaz, saya sendiri mungkin mengalami diminta untuk menghafal doa gitu, tapi sebenarnya tidak tahu apa dari doa. Mungkin yang paling dihafal hanya doa orang tua, karena memang dari kecil yang diminta adalah doa orang tua. Bahkan mungkin setelah dewasa pun baru tahu artinya secara terinci isi dari doa buat orang tua itu sendiri. Jadi insya Allah malam ini Ustadz akan mengulas kembali permasalahan dari doa. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini bisa menyimak. Dan jika ada pertanyaan dipersilahkan bisa melalui chat, bisa juga raise hand untuk menanyakan langsung. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa aktif, bisa terjadi interaktif ya ada antara Ustadz dan kita semua. Mudah-mudahan kajian ini semua membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustadz agar kita tidak berpanjang lebar, mohon maaf sebelumnya rekan-rekan tadi ada sedikit kendala jadi agak terlambat. Ini juga Madrasah Ukhuwah live juga di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi rekan-rekan yang ingin menonton bisa langsung masuk ke link Madrasah Ukhuwah melalui YouTube atau bisa join di channel Zoom ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Syukron Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Gimana Kang Dedi, Bapak Ibu? Suara udah bagus belum, Kang? Sudah, Pak. Sudah bagus, Pak. Bagus, tapi double ya, Ustaz. Kenapa ya? Ustaz pakai handphone? Handphone ada aktif juga? Enggak. Saya enggak ngaktifin apa-apa sebab saya jauhkan HP saya. Masih double? Enggak ya? Iya, takutnya atau YouTube-nya yang ada aktif. Tidak, Ustaz. Enggak. Oke. Ya, aman, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita kekuatan, berikan kita bimbingan sekaligus kenikmatan untuk bersilaturahim
untuk thalabul ilmi, belajar bersama. Semoga belajar bersama malam hari ini Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman yang benar, dan yang paling utama apa yang baru saja Allah pahamkan, Allah ajarkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang setiap saat ya, atau bahkan sesuatu yang sangat familiar yang ada dalam kehidupan kita tentang berdoa. Kenapa kita perlu memahami hakikat doa, agar jangan sampai ketika kita berdoa buahnya adalah prasangka buruk sama Allah, menganggap Allah tidak mendengarkan doa-doa kita karena ketidaktahuan kita apa sesungguhnya makna pengkabulan dan lain sebagainya. Ratusan mungkin ribuan kali kita mengangkat tangan, lisan kita mengucap doa dan harapan, tapi boleh jadi kita menganggap Allah tidak tahu keinginan kita, menganggap bahwa Allah tidak mengabulkannya. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Oleh karenanya kalau Allah sendiri mengatakan setiap doa dikabulkan, kita harus belajar apa sejatinya makna pengkabulan itu, atau lebih dalam lagi, malam hari ini kita akan bicara apa sesungguhnya doa. Sehingga jangan sampai keliru lagi cara kita memahami apa sesungguhnya doa. Pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang doa, doa itu lughatan secara bahasa, maknanya adalah da'a yad'u da'wah atau da'a yad'u du'aan. Maknanya itu bukan sekedar meminta. Nah, ternyata doa itu maknanya bisa memanggil, bisa mengajak. Maka doa, dakwah itu akar katanya sama. Kan dakwah itu kan tidak minta, hanya mengajak. Ada yang namanya mengundang, ada yang namanya menyeru, ada yang namanya memohon. Banyak ayat-ayat Al-Quran, kalau kita bisa simpulkan secara singkat, ada 6 makna doa di dalam Al-Quran. Kadang-kadang doa itu maknanya ibadah. Kadang doa maknanya seruan. Kadang doa maknanya dakwah. Kadang doa maknanya istighosah. Memohon pertolongan kepada Allah. Kadang doa itu maknanya cuma memanggil Allah. Kan tidak setiap kita memanggil Allah ada permintaan. Jadi zikir itu bagian dari doa. Atau kemudian yang populer, doa itu maknanya yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan secara istilah, Bapak Ibu sekalian, doa itu pertama adalah merupakan aktivitas rohani. Jadi doa itu aktivitas hati, ya. Bahwa itu terucap lewat lisan itu ekspresi saja. Pertama yang tidak boleh kita lupa, doa itu aktivitas rohani. Aktivitas rohani apa? Yaitu aktivitas memanggil atau menyeru Allah. Maka doa itu biasanya disebutkan diawali ya Allah, ya Robbi, ya Robbana. Di situ ada panggilan, ada seruan kepada ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, wahai zat yang apa, misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi aktivitas rohani, pertama aktivitas itu isinya memanggil atau menyeru Allah. Di dalam seruan itu biasanya berdoa itu ada keinginan kita, ada harapan kita, ada permohonan kita. Nah, permohonan itu yang merupakan aktivitas rohani itu bisa bentuknya lisan. Maka ada orang berdoa lewat lisan. Lisannya berucap dengan doa-doa tertentu. Atau doa dalam hati. Boleh jadi dia diam, tapi kemudian hatinya memohon kepada Allah. Hatinya menyebut Allah. Hatinya menyeru Allah. Itu juga disebut doa. Terus kemudian doa yang merupakan aktivitas menyeru Allah, yang di dalamnya ada permohonan itu, kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan khusus yang tertulis dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian kalau ngetik di Google gitu, doa-doa dalam Al-Quran itu kita bisa temukan banyak ayat. Apakah itu doa yang dibaca para nabi, apakah doa yang kita baca misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin itu kan doa juga. Doa syukur itu kan doa yang tertulis dalam Al-Qur'an yang dibacakan Nabi Sulaiman misalkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi ibadika bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kan juga bagian yang ada doa di dalam Al-Qur'an. Atau Bapak Ibu sekalian, doa itu bentuknya kita ambil dari hadis Nabi. Banyak banget ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Doa sebelum makan, doa kalau kita pengen menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau tadi dari ayat Al-Quran, kalau doa syukur kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa agar diberikan akhlak yang baik. Atau kemudian berdoa dengan kalimat-kalimat, kita ngikutin kalimat-kalimat para sahabat. Maka ada doa-doa yang ditulis para ulama yang kemudian kita berdoa dengan doa itu. Ibnu Arabi itu nulis doa. Maulana Jalaluddin Rumi itu nulis doa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menulis munajat yang kita bisa jadikan contoh kalau kita mau berdoa. Atau kemudian doa pun boleh menggunakan kata-kata yang kita susun sendiri. Bahkan kalau berdoa dengan bahasa ibu, bahasa yang kita pahami itu lebih ngena ya. Lebih kemudian kita hayati dan sebagainya dibandingkan kita maksa berdoa dengan bahasa Arab tapi nggak ngerti apa yang kita baca di dalam doa-doa kita. Dan semua aktivitas rohani di dalam memanggil menyeru Allah yang di dalamnya ada permohonan, baik itu lewat lisan maupun lewat hati, menggunakan kalimat-kalimat lewat Quran, lewat hadis Nabi, lewat para ulama atau doa itu kita susun sendiri, itu semua maknanya adalah doa. Dan semuanya itu biasanya doa dibarengi di dalam kita mengangkat tangan berdoa itu, dibarengi sebuah harapan agar apa yang kita sebut di dalam doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memahami apa itu arti doa. Kedua, kita akan bicara kenapa kita harus berdoa. Pentingnya doa itu apa sih? Ternyata doa itu luar biasa penting. Bahkan Al-Quran, bahkan di dalam Islam doa itu disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari peribadatan. Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Doa itu apa? Islam mengatakan miftahu nasrullah. Doa itu bahkan kunci kalau kita mau ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, salah satu alatnya, medianya, sarananya adalah berdoa. Kita boleh melakukan aktivitas ikhtiar apapun, kalau semuanya sudah kita lakukan, ada satu senjata lagi yang bisa digunakan oleh orang beriman. Apa itu doa? Jadi doa itu senjata. Oleh karenanya, karena doa begitu menempati posisi yang luar biasa, doa itu signifikan betul. Doa itu sangat bermakna. Doa itu sangat penting. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Apa sih manfaat dan urgensi pentingnya doa? Pertama, doa itu harus kita maknai dengan titik tolak bahwa manusia itu fakir. Al-Quran misalkan mengatakan dalam surat Al-Fatir ayat 15 itu, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wa ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, siapapun Anda, siapapun kita, kalian itu dependen sama Allah. Kalian itu fakir sama Allah. Jadi doa itu harus dipahami dari berangkat sebuah kerangka berpikir bahwa manusia itu butuh Allah. Manusia itu fakir. Manusia itu dependen sama Allah dalam kondisi apapun. Mau itu lagi kaya, mau itu lagi kenyang, mau lagi sendirian, mau lagi apapun. Itu manusia itu membutuhkan Allah. Dia fakir. Dia dependen sama Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, maka kalau orang berdoa, itu sejatinya dia lagi bicara sama Allah, ngaku di hadapan Allah. Orang yang berdoa itu, ya Allah saya butuh Engkau. Sehebat apapun saya, sekaya apapun diri kita, walaupun banyak teman, ada security, semuanya ada, tetapi kita butuh Allah.
kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tinggalkan kita sedetik saja, kita bukan siapa-siapa. Maka kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca sebuah hadits qudsi, Allah kira-kira mengatakan begini, kalian semua tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Kalian semuanya lapar kecuali yang diberikan makanan oleh Allah. Semua kalian kemudian kehausan kecuali yang diberikan minuman sama Allah. Artinya apa? Kita semua ini butuh Allah setiap saat 24 jam. Maka kemudian Rasulullah kan mengajarkan doa Rabbana atau Robbi la takilni ila nafsi tarfatain. Doa yang sering kita baca ya. Kalau kita mengawali kajian malam Senin kita itu, kajian Tauhid Cinta, salah satunya, ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan aku sendirian, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa pertolongan, tanpa ilmumu, tanpa penjagaanmu, walaupun sedetik. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh Allah. Itu yang paling penting. Doa itu bukan permintaan yang sejati. Tapi doa harus dalam sebuah kesadaran bahwa siapapun kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sejatinya adalah menunjukkan betapa kita di hadapan Allah itu sangat membutuhkannya. Walaupun kita punya segalanya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau orang selalu berdoa dengan sebuah kesadaran kita membutuhkan Allah, walaupun kita lagi hebat, walaupun kita lagi berkuasa, walaupun kita lagi punya segalanya, orang yang seperti itu, orang yang selalu merasa butuh Allah, tidak akan pernah merasa hebat. Dia tidak akan pernah merasa sombong. Dia tidak akan congkak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah mengatakan saya sangat marah kalau ada hambaku tidak mau mengangkat tangannya berdoa. Bukan apa-apa. Bukan Allah membutuhkan doa kita, tetapi kalau orang sudah tidak mau berdoa, sesungguhnya dia ingin mengatakan kira-kira dalam bahasa sederhana, dengan bahasa lugas, ya Allah saya tidak butuh Engkau. Kalau orang nggak mau berdoa lagi, berarti merasa sudah bisa menghandle, mengurus hidupnya sendiri. Dan itu adalah sebuah kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang mengabarkan kepada kita. Misalkan Allah mengatakan bahwa di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Ghafir, itu Allah mengatakan bahwa Allah sangat marah, bahkan neraka jahanam bagi orang-orang apa? Alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, nggak mau berdoa sama Allah, merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan hartanya, merasa cukup dengan pas pampresnya, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia nggak mau berdoa lagi, dia berarti tidak butuh Allah. Dia merasa hidupnya bisa diatur, dikelola oleh dirinya sendiri. Allah marah karena orang itu berarti merasa hebat di hadapan Allah. Maka orang yang berdoa itu orang yang rendah hati. Orang yang berdoa tidak akan ada ruang untuk congkak, untuk sombong. Karena merasa bahwa kalau Allah meninggalkannya sedetik saja, seluruh apa yang dia miliki sesungguhnya nggak ada artinya. Manusia semuanya ringkih. Semua manusia itu tersesat. Semua manusianya lemah. Semua manusia itu bodoh. Kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Diberikan ilmu oleh Allah. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yad'ullah ghadiballahu alaih. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari, Allah sangat murka kalau orang tidak mau berdoa, karena kalau orang tidak mau berdoa dia sombong, dia tidak butuh Allah, dia merasa bisa menghandle hidupnya sendiri. Itu yang penting sekali kenapa kemudian kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menunjukkan kebutuhan kita, bahwa kita butuh Allah di dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, doa adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani untuk apa? Kebutuhan rohani kita di hadapan Allah untuk menunjukkan kehambaan kita. Bahwa kita ini hamba Tuhan. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bahwa kita sadarlah haula wala quwata illa billah. Maka kemudian setiap saat kita menyapa Allah, memohon bimbingan Allah agar apa? Hidup kita diberi kekuatan, diberikan jalan yang lurus, diingatkan, diberi penjagaan, diberikan kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi doa adalah kebutuhan
rohani kita. Pertanyaannya adalah, kalau doa sebagai sebuah kebutuhan rohani, kalau doa adalah semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah jangan sampai kemudian ketika kita berdoa itu salah menggunakan doa ini. Yang jadi persoalan kan kebanyakan kita, mudah-mudahan tidak ya, kita menggunakan doa itu hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk keluar dari problem-problem kita kalau sudah mentok. Kebanyakan manusia itu kalau semuanya mudah lupa sama Allah. Tapi kalau sudah mentok, kesulitan demi kesulitan mendera mereka, itu biasanya Allah kemudian dipanggil. Kemudian kadang bukan hanya meminta sama Allah, tapi Allah kita perintah untuk nurutin kemauan-kemauan kita. Al-Quran misalkan mengatakan dalam surat Fusilat ayat 51, ini karakter manusia ya Bapak Ibu sekalian. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Manusia itu kalau saya berikan nikmat, kata Allah, biasanya mereka berpaling, mereka lupa diri. Tetapi sebaliknya, wa idza massahu syarru faddu du'aan arid. Tapi kalau kemudian ditimpa musibah, dia sakit, dia usahanya lagi susah, baru kemudian DP apa ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karakter manusia itu doa hanya digunakan sebagai alat, apa ya, kalau bahasa Jawa itu tambal butuh. Hanya tambal butuh aja. Jadi Allah itu digunakan kalau kita butuh. Kalau lagi susah, lagi semuanya tidak sesuai harapan, Allah baru kita hadirkan untuk apa? Membantu kita. Tapi kalau semuanya beres, semuanya mudah, kadang-kadang karakter manusia itu lupa diri, kemudian mengklaim keberhasilannya sebagai sebuah keberhasilannya sendiri. Oleh karenanya, mari kita rubah cara kita berdoa. Jangan berdoa itu hanya sebagai sebuah alat, bahwa doa itu jangan dijadikan hanya sebagai sebuah perintah kepada Allah agar Allah nurutin keinginan-keinginan kita. Kita lupa bahwa Allah itu Khalik, bahwa kita ini hamba. Allah itu sebenarnya harus Tuhan, kita ini harus hamba. Jangan kemudian terbalik dalam doa itu seakan-akan Allah itu kita suruh-suruh. Kadang-kadang waktunya juga kita tentukan. Seakan-akan kemudian kita bisa mengatur kehendak-kehendak kita dan Allah suruh kemudian merealisasikan atau menuruti seluruh kehendak-kehendak kita. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita gunakan doanya sebagai alat, kalau kita susah, kemudian kalau beres semuanya kita tinggalkan doa, hati-hati. Kalau doa sekedar kita gunakan untuk memerintah Allah, itu akan berakibat fatal. Kalau semua doa-doa kita kemudian lancar, dikabulkan, kita bisa bersyukur kepada Allah. Repotnya kalau kemudian ketika kita mentok, kita berdoa, Allah tidak memberikan jalan keluar, padahal Allah ingin ganti dengan yang lain, atau Allah kemudian tunda, biasanya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai waktu kita berdoa, yang merupakan aktivitas rohani, malah membuat kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai kemudian terucap di benak kita bahwa Allah tidak memperhatikan kita lagi. Allah tidak mendengarkan doa-doa kita lagi. Ingat, Ibnu Athaillah mengingatkan kita dalam sebuah kitab Al-Hikamnya. Ini menarik. Ibnu Athaillah mengatakan, lam yakun ta'akhara amadul ata ma'il hafi fit du'ai mujiban liya'siyaka fawa dominalaka al-ijabah fi ma yahtaru laka la fi ma tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ini menarik. Ibnu Athaillah mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Tertundanya pemberian atau pengkabulan setelah kita mengulang-ulang permintaan dalam doa-doa kita, Ibnu Athaillah mengatakan janganlah membuat kalian semua berpatah harapan atau bahkan kemudian berprasangka buruk sama Allah. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan karena Allah telah menjamin pengkabulan doa. Ingat, Allah menjamin pengkabulan doa, tetapi pengkabulan yang dijamin oleh Allah sebagai pengkabulan doa itu sesuai dengan yang Allah pilih buat kita, bukan yang menurut
kita pilih, bukan kita yang milih, tapi Allah yang pilih bentuk pengkabulannya. Dan pada waktu yang Allah telah tentukan, kehendaki, dan bukan kita yang menentukan waktunya. Ini harus kita rubah ya mindset kita, bahwa doa itu bentuknya dikabulkannya itu menurut Allah, bukan menurut kita. Waktunya juga yang nentuin Allah. Kadang-kadang kan kita bentuknya sudah kita tentukan, ya Allah saya pengen A. Waktunya kalau bisa minggu depan. Tapi menurut kacamata Allah enggak gitu. Kamu enggak butuh ini. Allah ganti dengan yang lain, atau kemudian Allah tunda pengkabulannya. Engkau enggak butuh minggu depan, engkau butuh mungkin tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau dan sebagainya. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk menunjukkan bahwa kita butuh Allah, maka kemudian nggak ada ruang-ruang kita untuk sombong, nggak ada ruang-ruang untuk kita berprasangka buruk bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, karena kita yakin selalu setiap doa itu dikabulkan, cuman bentuknya kemudian Allah yang tentukan, dan kemudian waktunya pun juga Allah yang tentukan. Bahkan dalam banyak riwayat dan pemahaman sufistik, ada yang mengingatkan kita begini. Janganlah menganggap bahwa permohonan dan doa kita itu yang menjadi sebab turunnya kebaikan, turunnya kemudahan, turunnya jalan keluar. Kadang-kadang kan kita nganggap gara-gara doa kita kemudian semuanya menjadi mudah. Ingat, itu kita adabnya menjadi tidak baik kepada Allah. Janganlah permohonanmu engkau anggap sebagai sebab pemberian Allah. Karena apa? Sehingga kemudian menjadi berkurang pemahamanmu mengenai Allah. Karena apa? Karena sebelum kita berdoa itu Allah sudah berikan banyak hal kepada kita. Jadi doa itu hanya sebagai bentuk penghambaan kita aja. Doa itu sebagai bentuk apa? Kebutuhan kita saja. Menunjukkan kita butuh sama Allah. Doa itu sebagai ibadah kita saja. Jangan nanti nganggap, wah gara-gara doa saya ini semuanya lancar. Gara-gara doa saya ini kemudian semuanya dimudahkan. Tidak. Jangan sampai kita keliru menganggap bahwa gara-gara doa kita semuanya menjadi beres. Kalau itu kita lakukan, nanti kita bisa sombong dengan doa-doa kita. Hati-hati secara spiritual, kita nanti rendah lagi secara spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita nanti menganggap Allah kita bisa atur dengan doa-doa kita. Nanti lebih jauh lagi kita menganggap Allah kita bisa atur dengan amal-amal kita. Kalau kita amal segini, Allah harus begini. Kalau kita berdoa begini, harus begini. Jangan, harus dirubah cara berpikir kita. Bukan Allah yang menuruti kita, kita yang harus menuruti tata cara yang ditentukan oleh Allah. Nanti kita diskusi apa yang Allah syaratkan agar doa-doa kita, itu doa-doa kita yang mustajabah. Sebelum kita itu, mari kita bicara hal yang penting lagi, yang mudah-mudahan pemahaman kita kalau sudah berubah, kita bisa memahami doa secara lebih baik lagi. Hari ini kita akan belajar secara lebih rinci, lalu untuk apa sejatinya kita berdoa. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menyuruh kita berdoa, itu tidak berarti Allah tidak tahu kebutuhan kita. Karena Allah lebih tahu kebutuhan kita, bahkan dibandingkan kita sendiri. Bukankah permintaan yang kita panjatkan kepada Allah itu terlalu sedikit ya dibandingkan dengan karunia Allah yang sudah Allah berikan sebelum kita meminta. Itu yang pertama. Jangan menganggap Allah tidak tahu kebutuhan kita, kemudian Allah menyuruh kita berdoa. Justru Allah telah berikan banyak hal yang kita butuhkan sebelum terucap dalam doa-doa kita. Yang kedua, jangan juga menganggap bahwa Allah membutuhkan doa kita. Wallahi, seandainya seluruh umat manusia tidak mau berdoa, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Begitu juga wallahi demi Allah, seandainya seluruh umat manusia berdoa, tidak juga menambah kemuliaan Allah. Oleh karenanya, mari kita lihat apa sesungguhnya kenapa kita harus berdoa. Pertama, kalau kita disuruh berdoa itu agar jelas apa? Siapa yang hamba, siapa yang tuan. Siapa kita sebagai manusia yang disebut makhluk, siapa yang khalik. Sehingga kita nanti rendah hati. Tuannya itu Allah. Yang menentukan itu semuanya Allah. Kalau sebagai seorang hamba, sopan santunnya juga harus
dijaga. Yang kedua, doa itu untuk menunjukkan bahwa kita ini harus bersikap sopan di hadapan Allah. Maka kemudian Al-Quran banyak mengatakan kalau engkau berdoa, berdoalah dengan apa? Dengan santun, dengan rendah hati, dengan ucapan-ucapan yang munajat ya. Betul-betul kita memohon itu untuk menunjukkan ini kita hamba ya. Kita ini bukan orang yang menyuruh-nyuruh Allah gitu. Jangan sampai keliru. Kadang-kadang kan kita nganggap bahwa Allah yang kita suruh dalam doa-doa kita. Bahwa sebenarnya ginilah sederhananya. Masa kita butuh kemudian adab kita tidak terjaga. Kita mau minjem uang aja sama sahabat, sama teman kita aja kita jaga lisan kita. Disuruh datang jam berapa kita datang gitu. Agar jangan sampai kemudian kita butuh masa kitanya yang harus dihormati. Kita butuh ya bersikaplah layaknya orang butuh. Jaga sikap, jaga etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ternyata doa itu sebagai sarana zikir. Jadi orang berdoa itu tidak melulu isinya minta. Tetapi doa sebenarnya lagi mengingat Allah. Sebab kalau selalu mengingat Allah, hati kita tenang bahwa di dalam mengingat Allah itu ada permintaan-permintaan. Allah senang sekali kalau hambanya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah. Bahkan kalau orang yang enggan berdoa tadi kan Allah marah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kalau orang masih mau berdoa, doa sebenarnya target. Dia punya target ya. Kalau doanya ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba wasi'a. Ya Allah anugerahkan kami rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang berkah. Itu berarti target. Kita punya cita-cita meraih apa yang kita baca dalam doa. Berarti kita pengen rezeki yang banyak. Atau ketika ingin berdoa dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti kita punya target hidup kita sukses di dunia, tetapi akhirat kita juga tidak kita korbankan. Kalau kita berdoa Allahumma ja'alna auladana fi amin ahlil ilmi wa ahlil khair, ya Allah jadikan putra-putriku menjadi ahli ilmu dan ahli berbuat baik, itu berarti cita-cita kita pengen putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Doa itu ibarat pupuk oleh karenanya. Lah ikhtiar itu ibaratnya benih. Jadi benihnya itu ikhtiar, tapi kita pupuk sehingga kemudian subur dengan doa. Sehingga antara doa dan ikhtiar itu harus kemudian satu kesatuan yang utuh. Jangan kemudian berdoa, kemudian berpangku tangan, tidak berikhtiar. Itu sebenarnya kita lagi memupuk sesuatu yang nggak ada. Masa benihnya nggak ada kita pupuk, berarti nggak ada gunanya. Yang kelima, kalau orang masih mau berdoa, dia masih punya optimisme. Dia masih punya semangat hidup. Dia masih punya harapan. Dan orang yang beriman dengan selalu berdoa, dia selalu tidak pernah putus asa, karena dia yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia yakin Allah selalu mendengarkan doa-doanya. Nabi Zakaria yakin dia akan diberikan keturunan. Nabi Yunus yakin dia dikeluarkan dari perut ikan paus dan sebagainya. Kalau orang sudah nggak mau berdoa, dia berarti tidak punya semangat hidup, dia nggak punya harapan, dan dia menjadi manusia yang putus asa. Dan Allah mengatakan la ya asumin rohillah ilal qaumil kafirin. Tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Dan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi, yang tidak kalah penting, yang harus kita sadari betul-betul Bapak Ibu sekalian, doa juga menunjukkan bahwa merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang perlu kita sadari. Para ulama banyak mengatakan ketika Allah melonggarkan lidahmu untuk memohon, maka ketahuilah bahwa dia hendak memberimu. Tidak banyak orang yang kemudian diberi kesadaran untuk berdoa, untuk menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Jadi orang yang mau berdoa itu sebenarnya orang yang disayangi oleh Allah. Doa, kita bisa berdoa itu berarti karunia yang luar biasa.
wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa itu hanya sebagai sebuah tanda dari tanda-tanda bahwa Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Menjadi tanda bahwa orang itu akan diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalannya. Itu satu hal lagi yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian bisa merubah cara berpikir kita tentang kenapa kita harus berdoa. Yang kedua, dan yang selanjutnya, kalau kita sudah paham bahwa doa itu posisinya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, doa juga sebagai refleksi pengakuan bahwa kita fakir, kita itu membutuhkan Allah, maka kalau kita lagi ibadah, kalau kita sebagaimana layaknya kita lagi ibadah, sebagaimana layaknya ketika kita lagi butuh sama Allah, maka kita butuh adab, butuh etika. Maka ada beberapa etika yang mesti ada agar doa kita mustajabah. Pertama harus yakin ya. Doa kalau nggak yakin, sejatinya kita lagi membatalkan doa bahkan setelah kita berdoa. Doa harus juga ikhlas. Ikhlas itu maknanya ya murni. Tidak boleh kemudian berdoa tapi juga kemudian lebih yakin meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang ketiga, doanya juga harus disertai sikap rendah hati. Seperti layaknya orang yang butuh. Kemudian doa sebagai sebuah ibadah juga harus kita kita lakukan dengan cara memanggil nama-nama Allah. Allah sendiri mengatakan walillahi asmaul husna fad'u biha. Kalau kalian ingin aku tolong, kata Allah, aku sudah berikan cara-cara untuk meminta pertolongan. Salah satunya adalah berdoa dengan nama-namaku yang indah. Maka kita bahkan banyak orang menghafalkan asmaul husna. Suruh baca ini berapa kali ya. Kalau pengen rezeki suruh baca Ar-Razzaq berapa kali. Kalau pengen dilembutkan hatinya suruh baca Ya Latif berapa kali. Tetapi yang penting adalah sapa Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Minta ilmu, banyakin baca Ya Alim. Minta diampuni, banyak baca Ya Ghafur. Minta rezeki, banyak baca Ya Razzaq. Minta apa lagi? Ala Karim, bisa mulia. Tetapi kalau kita bingung, lebih gampang kemudian kita baca seluruh Asmaul Husna, sehingga kira-kira seluruh departemen yang mengurusi manusia yang dimiliki Allah kita ketuk semua, sehingga persoalan-persoalan hidup kita insya Allah diberikan dengan Asmaul Husna yang 99 itu yang kemudian sudah kita baca. Dibandingkan kita membaca salah satunya, cuman baca Ya Nasir, Maha Penolong. Kita ditolong, tapi boleh jadi tidak diberikan rezeki. Kita dilembutkan hati, boleh jadi enggak dimaafkan. Oleh karenanya mau amannya adalah, mari kita belajar Asmaul Husna, kita baca sebelum kita berdoa, atau kemudian kalau kita memahami, baca Asmaul Husna, menyapa Allah sesuai dengan harapan dan doa yang ingin kita panjatkan. Doa juga harus disertai etikanya dengan sebuah kondisi yang namanya dalam ilmu tasawuf khauf dan roja. Khauf itu maknanya khawatir kalau doanya tidak dikabulkan, tetapi pada saat yang sama roja, dia punya harapan dan keyakinan bahwa Allah itu mengabulkan seluruh doa. Jadi antara khauf dan roja nanti komposisinya di masing-masing orang, Bapak Ibu, itu akan berbeda-beda, tetapi tidak boleh terlalu khauf, terlalu takut nggak dikabulkan, tapi juga tidak boleh terlalu pede bahwa seluruh apa yang kita doakan kemudian seluruhnya dikabulkan sesuai dengan redaksi, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan ini tidak kalah penting, ini adab Bapak Ibu sekalian ya. Kadang ini doanya kita kerjakan ya, tanpa kita sadari. Apa itu? Bahwa doa itu akan dikabulkan, pertama doanya doa untuk kebaikan. Artinya apa? Doa untuk sesuatu yang buruk itu nggak boleh. Bahkan ada rincian doa itu kalau untuk kebaikan, kemudian bukan berdoa untuk maksiat dan dosa, kemudian bukan berdoa untuk Untuk memutuskan tali silaturahmi. Misalkan berdoa, ya Allah,
lancarkan aku, saya mau berangkat, mau ikut berjudi. Nah, itu doa bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Mau melakukan hal-hal buruk, tapi kemudian kita berdoa dulu. Bukan itu yang dikehendaki. Doa itu isinya harus baik. Atau kemudian Rasulullah memberikan kita dalam sebuah hadisnya, Allah itu akan selalu mengabulkan doa. Doa yang untuk kebaikan, tidak untuk kemaksiatan, dan doa yang dipanjatkan dengan syarat tidak terburu-buru minta dikabulkan. Apa maknanya tidak terburu-buru minta dikabulkan itu? Rasulullah mengatakan orang yang berdoa, kemudian berdoa lagi, dan kemudian dia mengatakan, kok saya berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya? Sehingga kemudian dia nggak sabar, dia nggak berdoa lagi. Nah, itu maknanya orang yang buru-buru minta dikabulkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Al-Ghazali itu memberikan syarat-syarat yang lain agar doanya dikabulkan. Salah satu dari yang lain yang belum kita sebut tadi adalah ini, bahwa makanan, minuman, dan pakaian itu yang kita pakai waktu berdoa itu juga harus jelas kehalalannya. Itu akan sangat menentukan kemudian terkabul dan tidaknya doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan kemudian Imam Al-Ghazali menambahkan dengan memilih waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Nanti di akhir kajian kita, saya akan sampaikan beberapa waktu yang mustajabah. Dan yang menghalangi terkabulnya doa menurut Imam Al-Ghazali adalah doa yang di dalamnya mengandung permusuhan. Kedua, doa dari hati yang lemah dan tatkala berdoa tidak menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lisannya aja berdoa tapi kemudian hatinya nggak khusyuk. Atau yang menghalangi doa, tadi saya sampaikan, mengkonsumsi makanan yang haram dan berbuat kelaliman sehingga dosa-dosa itu menutupi hati kita. Dan yang keempat, jangan-jangan kita pernah melakukan ini, doa kita tidak serius. Doa kita nggak khusyuk, nggak betul-betul, hanya sekedar karena sudah hafal, doa itu kita panjatkan tanpa kemudian pemaknaan yang hakiki dan kekhusyuan yang paripurna. Itu Bapak Ibu sekalian, adab-adab di dalam berdoa. Dan ketujuh, doa itu akan luar biasa mustajabah kalau doa itu disertai dengan merasakan kehadiran Allah ketika kita berdoa. Sehingga kemudian ada kekhusyuan, ada apa ya, bahkan kadang-kadang air mata terlinang, kemudian kita betul-betul fokus gitu, karena merasa betul-betul Allah hadir bersama kita mendengarkan doa-doa kita. Sehingga kemudian ada, kalau doa bareng itu kan kadang-kadang bisa sampai gitu ya. Tangisan itu tidak bisa kita bendung gitu. Betul-betul kemudian kita khusyuk dibandingkan kadang-kadang kalau kita berdoa sendiri. Kecuali memang kita sudah membiasakan diri untuk menyapa Allah itu dengan keintiman, dengan munajat, sehingga terbangun chemistry, kedekatan antara kita sama Allah. Hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita diskusi, ini ada rumus tahapan doa yang Allah sendiri berikan kepada kita yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah 186. Yang saya baca di awal saya membuka kajian tadi. Wa idza sa'alaka ibadi in anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada 5 tahapan Bapak Ibu sekalian. Kalau doa kita lakukan sesuai dengan tahapan yang dikehendaki Allah ini, insya Allah doa kita mustajabah. Pertama, ternyata kita harus awali sebelum kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah dengan apa? Memaknai ulang konsep Tuhan atau bahkan konsep beragama kita. Kira-kira sederhananya begini, sebelum kita berdoa harus kenal dulu kepada siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti harus kenal dulu Allah lebih baik lagi. Jangan-jangan kita keliru memahami Allah. Awaludin ma'rifatullah. Proses pertama yang mesti kita rubah sebelum kita berdoa, faham dulu siapa Allah, di mana Dia adalah zat, kita gantungkan doa-doa kita. Ibaratnya kalau kita minta pertolongan, mau minta tolong sama teman kita, maka kita akan cari tahu dulu kan, teman kita senangnya apa, nggak sukanya apa.
Jangan-jangan gara-gara kita salah ucap, salah bersikap, dia nggak jadi minjemin kita gitu. Kita juga harus tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka. Sehingga dalam doa-doa kita, salah satunya adalah kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Doa itu nggak boleh, oh Allah itu tahu sebelum kita berdoa. Allah itu nggak harus kita perintah-perintah, justru kita yang harus nurutin keinginan Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin cara kita berdoa juga akan berubah. Tetapi kalau kita kenal Allah, Allah itu jauh, Allah itu di atas, kita di bawah, doa kita kemudian mengangkat tangan. Seakan-akan Allah tidak mendengarkan kalau kita nggak teriak-teriak. Itu kan juga dipengaruhi oleh konsep kita, seberapa kita kenal Allah baik atau tidak. Yang kedua, kalau sudah kenal Allah lebih baik lagi, sebelum kita mengangkat tangan untuk berdoa, Bapak Ibu sekalian, rasakan dulu bahwa Allah itu dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya ini dekat. Jadi waktu doa itu rasakan kehadiran Allah, betapa Allah itu bersama kita. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Sehingga kemudian waktu doa itu semacam kita ngobrol intim sama Allah. Ya Allah, gitu ya. Gak usah kemudian dengan ucapan-ucapan yang keras. Gak usah teriak-teriak. Tetapi kemudian seperti kita sudah akrab. Kemudian kita butuh. Dan kemudian kita jaga ucapan-ucapan dalam doa kita. Sehingga kemudian tidak keliru. Baru kalau tahapan 1 dan 2 ini sudah kita kondisikan, Bapak Ibu sekalian, baru kemudian tahap ketiga kata Allah adalah apa? Idza da'ani. Baru kita mengangkat tangan. Baru kemudian kita menyapa Allah. Memohon Allah untuk menyampaikan apa? Permohonan kita. Menyampaikan apa? Keinginan-keinginan kita. Jadi kenal Allah dulu. Kemudian sebelum berdoa, Allah rasakan Allah hadir bersama kita, dekat dengan kita, baru kita berdoa. Itu kekhusyuannya pasti berbeda. Yang kelima tidak kalah penting, kalau setelah berdoa, fal yastajibuli. Berdoa yang terbaik itu adalah setelah berdoa segera memantaskan diri agar doa-doa kita dikabulkan. Ya Allah, jadikan putra-putriku, putra-putri yang soleh dan soleha. Berarti fal yastajibuli maknanya bagaimana kita memantaskan diri sebagai orang tua yang soleh dan solehah dulu. Yang kedua, kalau kita pengen putra-putri kita solehah, ya harus kemudian tidak cukup berdoa, berikan pendidikan yang terbaik. Panggil guru agama, berikan sekolah yang terbaik, berikan contoh yang terbaik. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, khairu ma tatlubuhu minhu fa innahu talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut darimu. Jadi kalau kita pengen sukses ya harus kerja keras. Kalau kita ingin lulus ujian ya harus belajar yang tekun. Kalau kita mau rezeki ya harus kemudian disiplin dalam menjemput rezeki dan sebagainya. Kalau kita pengen jodoh ya segera berikhtiar membuka hati, ta'aruf dan sebagainya. Jadi tidak berpangku tangan saja. Fal yastajibuli, setelah berdoa segera memantaskan diri dengan ikhtiar yang maksimal agar Allah kabulkan doa-doa kita. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4 itu kita kerjakan. Tapi kalau yang kelima tidak kita lakukan, sama dengan membatalkan proses 1 sampai 4 tadi. Apa itu? Yaitu kita tidak yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak yakin bahwa Allah mengabulkan doanya berarti dia membatalkan doanya setelah dia mengucapkan doa-doa. Rasulullah mengatakan faida sa'altahumullahu an azza wa jalla, ketika engkau memohon kepada Allah azza wa jalla, fas'alu, memohonlah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dengan sebuah kondisi hatimu yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yastajibu li abdin, karena Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba ketika dia berdoa dia nggak yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, singkat saja karena tadi kita agak terlambat. Mohon maaf kita memulainya. Terakhir,
saya ingin sampaikan beberapa waktu yang mustajabah di dalam berdoa. Pertama, Allah katakan doa di sepertiga malam. Jadi kalau di sepertiga malam itu Bapak Ibu sekalian, malaikat itu turun di sepertiga malam terakhir, kemudian mengatakan bahwa siapapun yang berdoa itu akan dikabulkan. Siapapun yang meminta akan dikasih. Siapapun yang memohon ampunan akan diampuni. Jadi Allah itu sepertiga malam itu turun, itu tidak berarti bahwa Allah kemudian nggak pernah ada, tetapi itu untuk memotivasi kita. Manfaatkanlah waktu sepertiga malam terakhir itu untuk sholat malam, dan kemudian Allah katakan siapa yang meminta akan aku kasih, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, dan siapa yang memohon ampunan aku ampuni. Yang kedua, berdoa ini sering dilewatkan Bapak Ibu. Berdoalah di antara adzan dan iqamah. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak pernah tertolak kalau kita doa di antara adzan dan iqamah. Yang ketiga, saat yang mustajabah juga, yaitu doa saat berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, salasun la turaddu da'watuhu. Ada 3 kondisi doa itu tidak tertolak. Siapa? As-shaimi hatta yaftira, dari seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Al-imamul adil, doanya imam yang adil itu juga tidak tertolak. Wal madlum, doanya orang yang teraniaya, itu doanya juga mustajabah. Doa yang keempat yang mustajabah adalah doa di akhir sholat. Sebelum salam ya Bapak Ibu sekalian, dan setelah sholat. Jadi Rasulullah kan mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, saya sungguh mencintaimu, bacalah doa ini sebelum engkau salam di dalam setiap sholat. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sebelum salam itu dianjurkan berdoa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalau kalian bertasyahud, tahiyat akhir itu ya Bapak Ibu sekalian, maka sebelum salam mintalah 4 hal. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Minta terhindar dari adab neraka. Kemudian wa adabil qabri, meminta dari siksa kubur, dihindarkan dari siksa kubur. Kemudian wa fitnatil mahya wal mamat, minta juga terhindar dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, meminta dari fitnah min syarri masihid dajjal. Jadi minta 4 ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum salam ini dibaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Jadi minta terhindar dari neraka, terhindar dari siksa kubur, terhindar dari fitnah pada waktu hidup maupun fitnah pada waktu meninggal, dan terhindar dari dajjal. Dari nanti kalau orang ketemu dajjal itu katanya pasti dia kemudian murtad, karena dajjal bisa memaksa kita untuk keluar dari agama kita. Ada waktu yang lain saat Lailatul Qadar. Biasanya ini Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, di setiap bulan Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan doa di sepanjang bulan Ramadan. Ini kita perbanyak doa, itu juga mustajabah. Yang ketujuh pada hari Arafah, bagi yang wukuf di Arafah, khairud doa yaumu Arafah. Sebaik-baik doa itu doa pada hari Arafah. Baik yang wukuf di Arafah maupun kita yang tidak sedang haji, tanggal 9 Dzulhijjah itu waktu yang mustajabah. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat itu letaknya di banyak tempat. Ada yang mengatakan sepanjang hari Jumat, ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat, ada yang mengatakan habis sholat asar sampai maghrib di hari Jumat, ada yang mengatakan spesifik yaitu di antara 2 khutbah. Jadi khutbah Jumat itu kan 2 ya khutbahnya. Waktu khutbah pertama selesai, khatibnya duduk, itu adalah doa yang mustajabah, yaitu
doa-doa yang kita panjatkan itu merupakan momen-momen yang indah, momen-momen yang Allah akan kabulkan doa-doa. Jadi jangan lewatkan hari Jumat, perbanyak doa. Yang laki-laki pada waktu Jumatan, dan untuk yang laki-laki dan perempuan, ada yang ideal mengatakan hari Jumat setelah sholat asar sampai kemudian terbenam matahari. Kesembilan, ini tadi saya sampaikan ketika khatib naik mimbar dan ketika duduk di antara dua khutbah. Kemudian ke-10, Bapak Ibu sekalian, ketika sujud. Ya. Waktu sujud, ini banyak, saya kira sudah kita praktekkan, bahwa aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sujud itu adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka Rasulullah mengatakan fa'aksiru doa. Perbanyaklah doa ketika sujud, terutama di sujud terakhir. Tapi kalau kita sholat sendirian, kita bisa perbanyak di setiap sujud kita. Tapi kalau kita berjamaah jadi imam, ya idealnya sujud terakhir saja di setiap sholatnya. Kemudian agak kita panjangkan, memberi kesempatan kita untuk berdoa maupun jamaah yang ikut makmum kepada kita. Yang selanjutnya tidak kalah penting, doa yang mustajabah adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi wahai para orang tua, Rasulullah mengatakan salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihina. Tidak ada tiga doa yang mustajab yang tidak dilakukan lagi pengkabulannya. Siapa itu? Da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian itu ternyata juga doa yang luar biasa. Dan yang terakhir wa da'watul walid liwaladi, doanya orang tua kepada untuk anak-anaknya. Jadi ini apalagi orang tua ya, apalagi kemudian ibu berdoa di tengah malam, di sepertiga malam, itu doa-doa yang betul-betul mustajabah. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu sekalian, satu doa yang luar biasa. Saya ingin akhiri kajian kita tentang doa ini dengan sebuah doa ini yang luar biasa. Salah satunya adalah memohon kepada Allah perlindungan agar doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah. Apa itu? Allahumma a'inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yasha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsil la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, mudah-mudahan kalau doa-doa ini kemudian kita panjatkan, kita akhiri dengan doa terakhir ini luar biasa, lebih mencakup segalanya. Itu saya kira Kang Dedi dan Bapak Ibu sekalian beberapa catatan 15 halaman tentang doa. Semoga merubah cara berpikir kita tentang doa yang sesungguhnya, sehingga kemudian kita punya kesimpulan, ya Allah terima kasih, seluruh doa-doaku dengan pemahaman yang baru ini saya baru paham, seluruh doaku Engkau kabulkan, tapi dengan bentuk yang Allah pilih dan waktu yang Allah tentukan, bukan sebaliknya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Kang Dedi, saya kembalikan kepada Kang Dedi. Ya, jazakallah Ustaz. Amin. Menarik sekali materi kita hari ini terkait dengan doa, sehingga cukup banyak pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz Maulisin terkait dengan makna doa, bagaimana termasuk tadi cara berdoa Ustadz ya. Habis itu waktu yang di mustajab untuk berdoa, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebuah referensi kita untuk bisa mengamalkan, dan insya Allah juga dengan mengikuti aturan dan rules ini, insya Allah doa-doa kita akan terkabul oleh Allah SWT. Amin. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Kang Adi Maulana. Ada 3 ini pertanyaan, langsung diborong. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya terkait doa. Yang pertama, apakah doa akan tetap afdol jika kita tidak sedang dalam keadaan bersuci atau bukan sehabis sholat? Misalnya kita sedang melakukan hal-hal
dalam keseharian. Ya, seperti artinya ya mungkin pada saat kita lagi berjalan itu kan langsung ada doa perjalanan, naik kendaraan. Tapi mungkin dalam keadaan kita mungkin sudah batal gitu wudhunya gitu Ustaz ya. Oke. Mau satu-satu atau langsung kalian ini Ustaz? Saya udah baca ini, saya baca ya langsung aja deh. Ya boleh langsung masuk aja. Pertama Mas Adi Maulana ya. Apakah doa akan tetap afdol jika tidak sedang dalam keadaan bersuci atau bukan sehabis sholat? Jadi kita hari ini punya pemahaman 24 jam itu sebenarnya kita berdoa. Karena doa itu intinya connected sama Allah. Tapi kalau doa yang dimaksud oleh Mas Adi ini doa dalam artian betul-betul memohon sesuatu kepada Allah. Kalau ngomong afdol sih, terbaiknya adalah doa itu dilakukan dalam kondisi bersuci. Tetapi kemudian sucinya suci apa ini? Kalau tidak bisa bersuci dalam konteks yang dohir, berwudu, maka kemudian kan bagi para perempuan agak repot ini kalau semuanya dalam kondisi bersuci kan. Kalau dalam seminggu misalkan siklus haidnya itu seminggu, wah kemudian merasa aduh gimana ya saya berdoa. Oleh karena yang penting sucinya itu kalau tidak bisa suci secara dohir, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, lebih memilih para ulama mengatakan yang penting hatinya suci. Itu akan juga berdoa yang kemudian juga dihormati, dimuliakan, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa kemudian saya mengatakan tetap boleh, tetap kemudian kita butuhkan karena setiap saat. Kalau nunggu kemudian kita butuhnya waktu ini kemudian harus nunggu sholat, nunggu berwudu kan kemudian juga repot. Yang penting apa? Doa kembali lagi kita kembalikan kepada makna awal. Berdoa itu sejatinya hanya sebagai sebuah pengakuan bahwa kita butuh Allah. Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan kan setiap mau melakukan sesuatu baca basmalah. Itu sebenarnya sebuah keyakinan setiap mau melakukan sesuatu minta izin sama Allah, minta kekuatan sama Allah, minta bimbingan sama Allah. Sehingga kemudian kalau kita lakukan itu Mas Adi, maka kemudian seluruh momen hidup kita mestinya kita awali dengan doa. Atau dalam bahasa yang lebih universal, setiap momen hidup kita Allah kita libatkan. Karena tanpa Allah kemudian menjadi ringkih kita, lemah kita, tidak berdaya kita, bodoh kita. Tetapi secara fikih ya, idealnya kita dawamul wudu. Idealnya kita menjaga wudhu kita. Sebab kalau secara dohir wudhu kita terjaga, apalagi sekarang yang ternyata 3M itu salah satunya sudah kita diajarkan para ulama. Nabi mengajarkan dalam wudhu itu kan kemudian di sela-sela jari kita itu kan kemudian juga disuruh membersihkan. Oh ternyata 3M itu sudah diajarkan, kebersihan itu bagian dari iman. Idealnya Mas Adi kalau bisa seorang muslim itu dawamul wudhu. Bagaimana kita tuh menjaga wudhu kita sehingga di setiap momen itu kita bisa bersuci secara dohir maupun batin, terutama ketika kita menyapa Allah, berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam momen-momen keseharian atau aktivitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah doa, sholawat dan zikir dalam hati juga tetap diterima? Karena saya pernah dengar kajian bahwa kita belum disebut berdoa, bersolat dan berzikir kalau tidak ucapkan dengan lisan. Salah gitu ya. Tidak tepat lah. Karena zikir itu macam-macam Mas Adi. Bisa zikir lisan yang selama ini kita pahami. Kita ucapkan zikir-zikir tertentu. Ada zikir kolbu namanya. Justru zikir kolbu ini kalau kita bisa praktekkan, ini derajatnya, kualitasnya luar biasa. Kita boleh beraktivitas, kita lagi nyupir, kita lagi presentasi. Kalau orang zikir kolbunya sudah hidup, itu hatinya selalu connected sama Allah. Selalu ingat sama Allah. Justru itu butuh latihan. Di dalam tradisi sufi, zikir kolbu itu ditekankan. Ada tarekat-tarekat yang zikirnya jahar. Tarekat-tarekat yang zikirnya keras-keras. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi ada tarekat-tarekat yang zikirnya sir. Zikirnya pelan, hanya diri kita sendiri yang kemudian mendengarkan. Dan biasanya itu kalau nggak dilatih, itu susah karena nanti kita kemana-mana. Tetapi kalau sudah istiqomah, zikir kolbu itu
dahsyatnya luar biasa. Jadi zikir bisa zikir lisan, bisa zikir kolbu. Saya bisa mengatakan ada zikir sosial ketika kita melakukan sesuatu yang bersifat sosial dan kemudian dengan itu kita mengingat Allah, dengan orang yang kita bantu secara sosial mengingat Allah, itu juga bagian zikir. Jadi zikir itu mencakup segala aktivitas kita, baik aktivitas hati, aktivitas lisan, aktivitas akal, aktivitas anggota badan atau perbuatan, asal apa? Aktivitas itu mengingatkan kita akan Allah. Zikir akal, kalau kita lagi belajar itu sedang berzikir, Mas Adi. Kalau kita lagi meneliti sesuatu, menemukan vaksin yang bisa mencegah virus COVID-19, tapi ketika menemukan vaksin itu, di dalam proses menemukan itu Allah dilibatkan, itu namanya zikir akal. Saintis, para ulama yang menemukan metode-metode baru, obat-obat baru, itu juga bagian dari zikir. Jadi zikir itu bisa lisan, bisa hati, bisa akal, bisa perbuatan kita. Bolehkah setelah kita bersedekah kita meminta didoakan yang kita beri sedekah? Nggak apa-apa. Gitu. Asal kemudian kita bisa jaga keikhlasan kita. Bahkan sedekah itu disebut bagian dari wasilah. Wasilah itu perantara. Minta sama Allah langsung kan bisa. Tapi tawasulnya itu bisa tawasul dengan sedekah. Tawasulnya bisa dengan baca sholawat. Tawasulnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bolehkah meminta didoa? Saya akan sedekahkan ya di panti asuhan Anda. Tapi boleh nggak saya mohon didoakan. Saya lagi ulang tahun, mohon didoakan. Saya lagi mengerjakan satu proyek, mudah-mudahan lancar. Tidak apa-apa. Asal kemudian kita bisa menjaga keikhlasan kita ketika bersedekah itu untuk Allah. Tapi bahwa sesuatu kita meminta sesuatu tidak ada masalah. Quran mengatakan kalau engkau dekat sama Allah, kemudian engkau boleh menggunakan wasilah. Salah satu wasilahnya itu adalah dengan sedekah. Bahkan Kang Dedi, salah satu cara untuk mempercepat pengkabulan doa itu dengan sedekah. Jadi doa sudah, tapi didorong dengan sedekah, itu dahsyat pengkabulannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man arada ayustajaba da'watuhu wa antufarrija kurbatu fal yufarrij an mu'sirin. Barang siapa ingin disegerakan, diijabah doa-doanya, ingin dimudahkan segala problem hidupnya, maka salah satu caranya adalah mudahkanlah urusan orang lain, bersedekahlah. Itu tidak mengapa ya Mas Adi, asal kemudian kita bisa jaga kemudian kemurnian dan keikhlasan kita. Tidak berarti itu meminta imbalan. Nggak apa-apalah kita datang kepada seorang kiai membawa sesuatu bingkisan dan kemudian mohon Pak Kiai gitu sebelum kami pulang mohon berkahnya, mohon Pak Kiai mendoakan keluarga kami. Tidak ada masalah. Sebab kalau tidak, kenapa kita juga meminta disuruh untuk bersolawat? Kenapa tidak langsung kepada Allah? Kenapa disuruh baca solawat dulu gitu ya? Baru kemudian minta sama Allah. Kenapa kita disuruh banyak sedekah kepada Allah? Kuncinya satu. Sedekah boleh jaga keikhlasannya. Bahkan berdoa dengan sedekah akan mengakselerasi pengkabulan dari doa-doa yang kita panjatkan. Kalau ditambah, ditopang, didorong dengan sedekah, itu kira-kira lebih cepat lah pengkabulannya dibandingkan cuma berdoa aja. Tapi kemudian tidak ada hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan setelah kita berdoa. Itu Kang Dedi. Nah, Kang Dedi masih ini. Masih bet. Masih. Ya, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan dari Kang Adi Maulana bisa terjawab ya. Ya. Nah, memang ini pertanyaan yang umum tapi tetap butuh ini ya Ustaz. Butuh apa ya? Butuh pencerahan. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari ini kayaknya sih dari Ahwat nih. Iya. Ameliana Susanto. Oh, Ibu.
bila kita ingin mendapatkan sesuatu, apakah baik kita meminta langsung menyebutkan apa yang kita inginkan atau lebih baik untuk meminta hal yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk kita? Ya. Intinya to the point atau tidak gitu Ustaz ya? Dua-duanya baik. Karena sama-sama meminta kepada Allah. Yang keliru tuh meminta kepada selain Allah gitu. Cuman memang ada masing-masing resikonya Kang Deddy. Kalau meminta langsung sesuai dengan harapan kita, khawatir kalau kita tidak hati-hati, khawatir kita nanti berprasangka kalau Allah ganti keinginan yang kita anggap terbaik itu diganti pengkabulannya dengan yang lain. Ya kan? Salah satu contoh misalkan kita minta langsung, ya Allah menurut pemahaman saya apa yang saya rasakan kayaknya dia deh yang terbaik menjadi pasangan hidup saya. Kalau bisa ya Allah dia ya gitu. Itu kan langsung kan? Tiba-tiba Allah melihat nih di buku catatan Allah enggak cocok gitu. Aku sudah tentukan dulu yang cocok buat engkau tuh si A. Hati-hati kalau kita langsung, kita khawatir, kita nganggap Allah kemudian tidak mengabulkan. Tetapi kalau Ibu Ameliana sudah punya pemahaman yang baru, tadi kan pemahaman barunya adalah bahwa Allah itu selalu mengabulkan doa kita, kadang dengan mengganti bentuk pengkabulannya. Kalau kita sadar itu, pemahaman kita sudah sampai di situ, tidak mengapa. Kenapa kemudian memilih yang kedua menjadi lebih baik? Karena apa? Karena kita sadar bahwa yang Allah nanti berikan sebagai wujud pengkabulan itu, pasti Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Walaupun kadang-kadang kita belum paham, ya Allah, saya butuh rezeki kok dikasihnya ketenangan hati sih. Allah sebenarnya lagi menegur kita, butuh kamu hari ini itu bukan rezeki melulu gitu. Kamu itu galau terus, rezekinya udah banyak. Sekarang yang aku kasih adalah sesuatu yang belum kamu dapat. Kita minta rezeki, Allah berikan apa? Sesuatu yang lain, istiqomah dalam beribadah. Itu sebagai bentuk pengkabulan. Dan yakini bahwa bentuk pengkabulan Allah itu kan macam-macam. Kadang dikabulkan persis seperti yang kita minta dalam doa. Dikabulkan dengan cara diganti dengan yang lain yang lebih kita butuhkan. Kadang ditunda waktu pengkabulannya. Atau kadang bentuk pengkabulannya adalah Allah menolak bahaya dan kemudian menghindarkan bahaya dari diri kita. Jadi kita selamat, dihindarkan dari bala, dari bencana, itu bentuk pengkabulan Kang Deddy. Salah satu bentuk pengkabulan. Jadi kesimpulannya Bu Ameliana, apapun dua-duanya boleh dilakukan walaupun dengan konsekuensi yang mesti kita terima. Kita tetap harus menjaga batin kita, hati kita. Apapun yang kita mohonkan, baik secara spesifik maupun berdoa, biarkanlah Allah yang memilihkan yang terbaik buat kita, sama-sama baik. Yang penting adalah berdoa kepada Allah, menjaga etikanya, kemudian sopan santun di hadapan Allah, dan yang paling utama yakin bahwa doa kita dikabulkan. Ya, itu Kang Deddy, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Ameliana. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Kang Samsul Arifin. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon di-share doa setelah sholat yang afdol sesuai dengan kita sebagai hamba. Jazakallah. Ya, kalau ngikut Rasulullah kan Rasulullah mengajarkan doa yang wirid pendek, wirid panjang ya. Al-Ma'thurat itu. Mas Samsul bisa googling aja. Misalkan doa-doa setelah sholat itu baca istighfar. Kemudian baca la ilaha wahdahu la syarikalah. Kemudian itu doa ya Ustadz ya. Itu bagian dari wirid, dari doa. Itu kan semuanya itu semuanya kan bagian dari doa. Doa. Ya, kemudian meminta keselamatan, kedamaian, Allahumma antas salam. Minta kemudian dihindarkan dari Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minal. Ya Allah, hindarkan aku dari siksa neraka. Baru kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33.
baru kemudian baca doa-doa yang lain, apa wirid-wirid yang lain. Kalau mau yang dimaksud itu bagian dari wirid atau doa habis sholat, atau kemudian kalau yang dimaksud oleh Mas Samsul Arifin adalah boleh nggak dipilihkan doa-doa apa saja yang paling penting dalam hidup. Saya kalau berdoa selalu pertama saya awali dengan doa memohon ampunan Allah. Saya kadang-kadang menggunakan dengan doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Atau kemudian saya awali dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ada sebuah kesadaran dulu bahwa doa-doa diri kita itu penuh dosa yang kalau Allah tidak ampuni betapa ruginya kita. Kemudian Mas Samsul doa untuk orang tua. Ini penting. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambahkan doa ampunan untuk walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian saya biasanya ini urutan ya. Kemudian saya berdoa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Minta selalu berzikir, minta selalu bersyukur, minta selalu memperbaiki amal soleh dan ibadah kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian bagi yang sudah punya keturunan, punya anak-anak, langsung ditambah doa Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biasanya saya tambahkan doa agar bisa menegakkan sholat bagi kita dan keluarga kita. Rabbi ja'alna muqimas sholah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Itu kalau doa-doa itu sudah, biasanya saya akhiri dengan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad sampai akhir, baru kemudian ditutup dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan sebuah adab diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Itu yang saya praktekkan. Tetapi mungkin di masing-masing orang bisa ditambahkan. Tapi paling tidak dengan doa itu mencakup segala hal. Ya minta ampunan, kemudian minta agar selalu bisa berzikir, minta agar selalu bisa bersyukur, minta memperbaiki ibadah kita, minta anak-anak kita dijaga, ya, kemudian bisa menegakkan sholat dan doa selamat. Dan kalau itu masih ada yang lepas, belum kita doa, kita tutup deh dengan doa sabu jagat. Ya, yaitu dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Itu kalaulah ada yang masih kurang, tertutupi oleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu yang saya praktekkan. Tetapi kalau ada doa-doa yang lain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, monggo minta rezeki, minta segalanya, silahkan saja. Tetapi yakini bahwa doa ini bagian dari kebutuhan rohani kita. Doa ini adalah mengekspresikan, ngakui bahwa kita butuh Allah, dan kemudian yakin bahwa doa kita dikabulkan sesuai dengan yang Allah pilih. Itu dulu. Kalau itu dijaga adabnya, konten dari doa itu adalah konten sebenarnya doa itu sarana kita untuk ibadah dan zikir sama Allah. Kalau masalah doanya nanti bisa di googling, begitu banyak doa-doa yang kita bisa tambahkan hafalan doa kita sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Tadi saya tambahkan satu doa yang indah kan, yang 4 tadi, minta perlindungan dari apa tadi? Dari hati yang enggak khusyuk, dari ilmu yang enggak manfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Itu ditambah lagi. Nanti besok ada doa baru kita tambah gitu. Sehingga kemudian yang penting kita ngerasa ya Allah saya butuh Engkau terus dalam kondisi apapun. Atau kalau kita tidak mengerti doa-doa, sudah sepuh gitu ya, agak susah ngafalin, tadi doa juga boleh menggunakan bahasa kita. Asal diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru berdoa dengan bahasa kita. Nanti diakhiri wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah dan sholawat, diakhiri dengan hamdalah dan sholawat. Bahwa kontennya pakai bahasa kita, monggo. Karena yang kalau pakai dengan bahasa kita itu saya tadi sampaikan lebih ini ya, lebih khusyuk, lebih menghayati dari
doa-doa yang kita panjatkan. Ya, betul sekali Ustadz. Kayaknya memang kalau doa bahasa sendiri itu lebih jelas ya. Ya. Maksudnya lebih jelas memang tujuan permintaannya itu apa gitu Ustadz ya. Dan biasanya ya lebih khusyuk karena bahasanya itu ya namanya bahasa sehari-hari ya. Ya, bisa sampai ya saking khusyuknya tuh sampai ke dalam-dalam sampai bisa menangis itu Ustadz ya. Betul, betul. Itu kalau saya ada pertanyaan seputar bagaimana penjiwaan dalam berdoa Ustadz. Termasuk Ya. dalam hal ini misalnya kalau sampai menangis itu apakah memang ada plusnya Ustadz atau bagaimana Ustadz? Ya, bahkan Rasulullah tidak ada baiknya orang yang tidak pernah menangis. Gitu ya. Artinya tangisan itu kan menunjukkan kelembutan hati, penghayatan dan sebagainya. Tetapi jangan dibuat-buat. Tangisan itu sesuatu yang Allah anugerahkan. Jangan dipaksa gitu ya. Terus kemudian nganggap yang nggak nangis itu nggak oke gitu ya. Kadang-kadang kemudian kalau zikir bareng, gimana ya caranya yang lain nangis kok saya nggak nangis gitu. Tangisan itu adalah ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi yang tidak bisa dibuat-buat sesungguhnya. Ya, otomatis kan kadang-kadang nangis itu tidak bisa terbendung. Itu kalau biasanya ada connecting yang kayak semacam nyambung gitu loh, Kang Deddy. Dan nyambungnya itu nggak bisa kita create, nggak bisa kita minta. Nggak bisa dibuat-buat ya. Waktu zikir ke angka kesekian nyambungnya enggak kan? Sholat kita itu kan kadang-kadang tiba-tiba kenapa ya baca ayat ini tiba-tiba Allah anugerahkan sebuah ini Allah pengen ini saya kasih ini betapa kemudian dekat sama saya nangis dengan dalam kekhusyuan tuh kayak gini sehingga kita punya apa? Punya kenikmatan dalam beribadah. Tidak berarti orang yang tidak nangis itu kemudian tidak baik. Tetapi Rasulullah memberikan kita sebuah pemahaman tidak baik kalau orang tidak pernah menangis. Karena apa? Menangis itu bagian dari kelembutan hati. Itu nggak ada hubungannya dengan orang yang keras ya. Kadang-kadang orang yang keras lihat momen sesuatu itu tiba-tiba melo gitu kan. Orang menangis itu momennya stimulusnya beda-beda. Saya itu paling nggak bisa kalau ngelihat sesuatu berhubungan dengan ibu. Gitu. Itu otomatis kan. Gitu. Jadi anak-anak saya itu selalu ngelihat kalau ada nonton sinetron bareng atau film bareng itu ada hubungan dengan ibu terus ini nangis gitu. Oh, mau ayah cengeng banget. Ya, kadang orang ngelihat bukan ayahnya tapi kemudian dia menangis. Kadang ngelihat momen apa menangis gitu. Karena itu apa? Melembutkan hati. Tetapi ingat bukan persoalan ini persoalan derajat ketakwaan seseorang ya. Jangan kemudian yang nangisnya kemudian pinter nangis jadi lebih takwa. Jangan juga direduksi ketakwaan itu salah apa kemudian cirinya menangis. Jangan juga gitu. Tapi itu bagian dari anugerah Allah agar lembut hati kita kalau bisa menangis. Dan saya kira kita sepakat ya dalam konteks menangis itu kan urusan bukan akal, tapi kecerdasan rasa dan kecerdasan spiritual. Ustadz, ada ini pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Dari Teh Mira, Assalamualaikum. Ustadz Ya. izin mau tanya, hujan adalah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Apakah ketika turun hujan atau sesudah hujan agar kita kabul doanya? Kalau doa yang diajarkan Rasulullah itu ketika hujan ya, Allahumma sayyiban nafi'a. Karena maknanya itu ya Allah turunkanlah kepadaku Berkah. Kepada kami hujan yang bermanfaat. Artinya apa? Ya pas hujan itu. Ini kan apa ya namanya sunnah Nabi. Jadi bukan selesai. Kalau bukan selesai artinya apa? Ya Allah berikan aku hujan yang bermanfaat itu berarti nggak pas kalau setelah selesai. Waktu hujannya itu. Waktu hujan turun kemudian langsung berdoa ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah. Mudah-mudahan air hujan ini air hujan yang bermanfaat. Air hujan itu simbol sebenarnya, Kang. Hujan itu kan simbol sumber kehidupan. Manfaat itu maknanya bisa macam-macam. Dengan hujan menjadi subur tanah. Tapi juga minta hujannya pas gitu komposisinya.
Kalau berlebihan air kan juga tidak baik gitu. Jatuhnya banjir gitu. Yang pas gitu. Manfaat itu maknanya pas manfaatnya. Wow, betul-betul lagi sanyo udah mulai airnya udah nggak keluar hujan, ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, mudah-mudahan air hujan ini ada manfaatnya, engkau berikan manfaat lewat air hujan ini. Itu maknanya pas hujan itu, pas turun hujan itu kita berdoa, bukan sesudahnya. Itu Kang Deddy. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ini ada lagi, masih ada Ustadz pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak mendapatkan hakikat mengenai. Oh, ini aja respon jawaban dari Ustadz. Ya. Rekan-rekan dipersilahkan jika ada pertanyaan lagi, karena kita sebenarnya waktunya sudah lewat, tapi mungkin karena terlambat sedikit ada tolerir ya Ustadz ya. Iya. Dipersilakan rekan-rekan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Pak Indra, silakan. Ya, berkaitan dengan ini apa namanya, kita menjaga wudhu kita ya. Ya. Terkadang kita sholat misalnya lohor sholat ya, kemudian kita sebelum sholat berwudhu, kemudian setelah itu asar, karena kita sudah wudhu pada waktu lohor, wudhu kita masih terpakai gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah itu bisa nggak kalau misalnya terus sampai ke maghrib gitu? Bisa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berdoa itu kan tidak boleh menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh begini. Lalu bedanya di mana? Bisa meminta, memohon, dan menyuruh itu. Terkadang kita kan berdoa seperti misalnya ingin diberikan keturunan. Apakah itu menyuruh, ataukah itu meminta atau memohon gitu ya? Ya. Itu yang ininya. Apa tergantung dari hati kita sebetulnya ya, kalau kita bermohon itu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Tentang pertama tentang dawamul wudhu ya. Ya, dawamul wudhu itu kalau memang kita yakin bahwa kita belum batal, maka fungsi wudhu itu tidak bisa digunakan untuk sebagai syarat kita menegakkan sholat. Tetapi para ulama mengatakan tajdidul wudhu itu juga afdol, gitu. Memperbarui wudhu kita itu juga baik. Karena apa? Karena di dalam wudhu itu bukan sekedar syarat sebagai kita bisa sholat, bisa membaca Quran, tapi dalam wudhu itu ada prosesi pembersihan secara zahir. Bahkan kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah di setiap gerakan dan pergantian yang itu kan luar biasa Pak Indra ya, bahkan agak panjang. Nanti saya kirimkan ke Pak Indra. Waktu membasuh muka itu yang dibaca apa, waktu tangan apa, waktu mengusap kepala apa, itu dahsyat luar biasa. Ternyata di dalam wudhu itu bukan sekedar membersihkan zahir, tetapi misalkan ketika membasuh muka, ya Allah gitu, bersihkan wajahku menjadi lebih bersih, tetapi juga bersihkan apa? Bersihkan dalam bahasa Rasulullah itu agar mukaku ini muka yang penuh cahaya, tetapi muka yang tidak bermuka dua, misalkan. Munafik itu kan bagian dari itu. Maka kemudian tangan, mudah-mudahan tanganku ini bukan tangan yang bisa mendolimi pihak lain, mengambil hak orang dan sebagainya. Ketika kepala itu, ya Allah bersihkan kepalaku, tapi juga bersihkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalaku. Itu rinciannya luar biasa. Jadi idealnya kalau tidak memungkinkan ya Pak Indra, kondisinya nggak memungkinkan, antri, asal Pak Indra masih punya keyakinan wudhunya belum batal, boleh digunakan untuk sholat asar, bahkan sholat maghrib. Tetapi kalau waktunya longgar, ya, kemudian tidak ngantri wudhunya, itu tajdidul wudhu, gitu ya, memperbarui wudhu itu afdol. Karena itu tadi lebih fresh,
kemudian doa-doa yang dipanjatkan dalam wudhu juga luar biasa. Itu tentang dawamul wudhu. Yang kedua tentang Menyuruh meminta tadi ya. Ini kalau menurut saya kalau pakai bahasa Arab memang memakai fi'il amr semua itu Pak Indra. Fi'il amr itu fi'il kata kerja perintah. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa kesadaran kita waktu berdoa dengan kata-kata yang menggunakan kata kerja itu jangan kemudian meyakininya itu perintah Allah. Lebih kepada sebuah kesadaran, jangan seperti Allah kita perintah. Bahkan kadang-kadang kita kasih tempo. Kalau enggak kemudian kita marah. Bukan itu. Maka tadi ada adab-adab ketika berdoa untuk menunjukkan siapa yang butuh, siapa yang dibutuhkan. Sehingga adabnya itu harus rendah hati, harus kemudian menjaga sikap kita, layaknya kita seperti orang yang butuh. Kalau tidak menggunakan, kadang-kadang bahasanya agak susah ya. Misalkan kalau kita baca doa sholat duha, setelah sholat duha itu kan artinya perintah semua ya Pak Indra ya. Ya. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah kalau rezekiku di langit turunin ya gitu. Wa ingkana fil ardi fa'akhriju. Kalau rezekinya di bumi kemudian keluarkan. Wa ingkana ba'idan faqaribu. Kalau rezekiku jauh deketin ya. Kalau tetap membaca doa itu tidak apa-apa. Membaca doa yang diajarkan oleh para ulama tentang doa sholat duha itu enggak apa-apa. Tetapi kesadaran kita seakan-akan jangan kesadarannya Allah lah yang kemudian yang harus nurutin kita. Tetapi yakinilah ya Allah dengan berdoa itu bagian dari kita mengikuti sunnah doa sholat duha. Tapi yang paling penting sadar bahwa ya Allah Engkau yang tahu yang terbaik rezeki yang saya butuhkan saat ini. Sholat duhaku hanya bagian dari wasilah perantaraku untuk mendapatkan rezekimu. Tapi saya yakin gitu ya. Bukan sholat duhaku yang membuat engkau memberikan rezeki kepadaku. Karena sebelum aku sholat duha pun, sebelum aku memohon pun, begitu banyak rezeki yang telah engkau berikan. Semata-mata sholat duhaku, doa-doaku, untuk menunjukkan kebutuhanku akan engkau, untuk menunjukkan saya ingin selalu zikir sama engkau, dan sholat duhaku, doa-doaku bagian dari ibadah kepadamu. Kalau ini terjaga Pak Indra, insya Allah ya, doa sholat duha kita ibadah, sholat duha kita di dalamnya ada permohonan, tetapi kemudian kita juga semakin dekat kepada Allah. Jadi tidak apa-apa, atau kalau kemudian kita menggunakan dengan bahasa-bahasa ibu kita di dalam berdoa, saya kira nanti kita rubah pelan-pelan doanya. Misalkan ya Allah, Engkau tahu kondisiku. Engkau tahu apa yang terbaik buat aku. Oleh karena ya Allah, anugerahkanlah kepadaku apa yang aku butuhkan. Dan berikanlah aku misalkan sikap untuk ridho dengan apapun yang kau berikan kepadaku. Itu kan bahasa-bahasa yang kita bisa bisa ungkapkan dengan bahasa ibu kita. Dan nanti akan berubah seiring dengan seberapa pemahaman kita dengan Allah lebih baik lagi. Dan seberapa dekat kita sama Allah. Oke. Gambarannya begitu Pak Indra, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Oh ya, terima kasih penyerahannya. Sama-sama. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Ya. Selain itu waktunya seperti biasa, Ustadz nulisnya selalu lebih terus kayaknya kalau jawabkan. Karena ini tadi terlambat. Iya, mungkin kita bisa akhiri Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Mudah-mudahan Ustadz dan rekan-rekan semua yang di sini diberikan kesehatan. Amin. Di masa pandemi yang seperti ini yang masih belum jelas berakhir, insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah. Yang mudah-mudahan media seperti ini bisa menambahkan rahmat insya Allah dan perlindungan Allah dan kita dalam segala hal. Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini bisa kita implementasikan, bisa bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz juga bisa menjadi sebuah referensi buat kita untuk bisa melaksanakan bagaimana berdoa yang baik, tujuan dan niat kita tentang doa. Kita akhiri Ustadz.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Bapak malam. Ibu semua, terima kasih atas belajar bersamanya. Selamat beristirahat. Insya Allah ketemu Selasa depan, Kang Dedi dan Insyaallah. semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih, Pak Ibu-ibu, Dedi. Bapak-bapak Assalamualaikum. semua. Terima kasih Pak Dedi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.